Viral, dugaan sistem Sirekap KPU jadi biang masalah Pilpres 2024 makin tak terbantahkan. Bahkan terbaru, para pakar dan komunitas keamanan cyber dan perlindungan data Cyberity menemukan bahwa sistem Sirekap KPU menggunakan cloud layanan yang lokasi servernya berada di negara komunis Cina, Perancis, dan Singapura. Ngeri-ngeri sedap. Niat banget yang mau curang. Perjuangan kita belum selesai. Jaga optimisme bahwa gerakan perubahan masih dan akan terus berjalan. Waktunya perubahan. Lupakan yang lain, pilih Amin. Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap KPU jadi sorotan. Diduga sistem ini sengaja digunakan untuk melakukan kecurangan pada pemilu 2024. Sontak hal ini jadi sorotan komunitas keamanan cyber dan perlindungan data Cyberity. Cyberity melakukan investigasi gabungan untuk mendalami polemik soal situs Sirekap yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Belakangan, situs Sirekap melakukan kesalahan terhadap input data di 2.325 suara dari TPS. Ketua Cyberity, Arif Kurniawan, mengatakan komunitasnya menemukan bahwa sistem pemilu 2024.kpu.go.id dan Sirekap web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di Republik Rakyat Cina atau RRC, Perancis, dan Singapura. Dia menyebut penyedia internet yang digunakan di situs tersebut berasal dari ISP Alibaba. Posisi data dan lalu lintas email pada dua lokasi di atas berada dan diatur di luar negeri, tepatnya di RRC, kata Arif dalam keterangan tertulis pada Sabtu 17 Februari 2024 sebagaimana dikutip dari Tempo.co. Oleh karena itu, Arif menilai pada dua situs tersebut terdapat celah kerawanan siber. Dia menyayangkan ketidakstabilan aplikasi Sirekap terjadi di masa krusial, terutama saat pemilihan umum atau pemilu. Ketidakstabilan aplikasi Sirekap, sistem informasi rekapitulasi suara, dan manajemen relawan terjadi justru ketika ada masa krusial, masa pemilu, dan beberapa hari setelahnya, kata Arif. Berdasarkan temuan tersebut, Arif bersama lembaganya menyatakan kejanggalan pada sistem IT KPU sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Menurut dia, masalah ini terkesan dibiarkan sehingga memicu kegaduhan di masyarakat. Hingga saat ini, KPU belum menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan IT-nya, kata Arif. Selain itu, Arif juga mengutip peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTA dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Berdasarkan aturan tersebut, Arif menilai data pemilu seharusnya diatur dan berada di Indonesia. Untuk mendukung pemilu 2024 jujur, transparan, dan adil, kami meminta KPU memperlihatkan kepada publik perihal audit keamanan sistem dan audit perlindungan data WNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, kata Arif. Hal senada juga disampaikan oleh pakar digital forensik dari ITB, Agung Harsoyo. Ia meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU
menginvestigasi secara menyeluruh permasalahan pada aplikasi sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap. Hal itu untuk menjawab berbagai dugaan kejanggalan yang muncul terkait Sirekap. Dilakukan investigasi secara menyeluruh, end to end. Penyebabnya apa? Ucap Agung pada Jumat 16 Februari. Dengan demikian, permasalahan ini tidak terulang pada pilkada serentak yang akan dilakukan pada tahun ini. Menurutnya, pilkada merupakan kesempatan kedua agar Sirekap bekerja sesuai harapan. Artinya, hasil yang ada di Sirekap mestinya sangat dekat dengan manual. Jadi kalau menurut saya ini ada tanda petik kesempatan kedua pada pilkada serentak nanti, ujarnya. Dia mengingatkan, Sirekap memang harus dipersiapkan secara profesional karena merupakan aplikasi dari institusi resmi penyelenggara pemilu. Sebagai pertanggungjawaban publik, sistem informasi ini meskipun sebagai backup. Dengan demikian, kita mesti cermat, hati-hati, mesti profesional, sehingga meskipun itu tidak dijadikan patokan utama, akan tetapi mestinya juga tidak boleh ada disparitas yang jauh, katanya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mendesak agar teknologi informasi atau IT KPU diperiksa dan diaudit forensik. Saya sarankan periksa dan audit forensik IT KPU agar legitimasi data yang dihasilkan bisa dipercaya dan sah secara hukum untuk hasil pemilu 2024, kata Roy dalam keterangannya Sabtu 17 Februari. Menurutnya, jika pemeriksaan tidak dilakukan, maka aplikasi Sirekap dinilai tidak memiliki keabsahan data. Keabsahan data yang dikeluarkan akan selalu dipertanyakan. Ini harusnya kebacanya 120 tuh. Nah, tapi kebaca di sini cuma 20-nya doang, nggak ada satunya. Dan tidak bisa diedit. Dan nggak bisa diedit sama sekali. Apun ini harusnya cuma 91, malah kebacanya 291 dan nggak bisa diedit juga. Begitupun ini harusnya 18 tapi kebacanya 10 dan nggak bisa diedit. Beda dengan misalnya di DPR provinsi misalnya. Nah, kita lihat detailnya, hasilnya. Nah, itu bisa diedit. Tuh, bisa diedit. Jadi 8 misalnya. Atau yang udah ke-upload apa? DPD ya? Iya. DPR RI. Ini bisa. Atau hasilnya Mbak. Tuh. Hasilnya bisa diedit. Tuh, hasilnya. Tapi ini udah di save karena jadi nggak bisa diedit. Jadi banyak yang nggak bisa diedit. Yang nggak bisa diedit hanya itu presiden saja. Iya.